ilatil aliyil amma ba'd. Wadana sampun para wali, para kiai, para sepuh ingkang tansah mitudhaken fakta saha sampun Allah Subhanahu panjenenganipun Bapak Kiai Haji Anas Ahmad ingkang kula hormati, dumateng panjenengan Bapak Kiai Husain Haji Husain ingkang kula hormati, dumateng para Bapak Kiai Kambi ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kiai Ahmad Sulaiman ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kiai Ilyas ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kiai Imran ingkang kula hormati, dumateng Bapak Kiai Ahmad Rosdi ingkang kula hormati, dumateng para Bapak Kiai ingkang boten kula sebat tenggal-tenggalipun, anggenipun kula boten nyebat boten ngilangi tanduk kula dumateng para Kiai. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Ahmad Jasuri yang kula hormati, saha perangkatipun, dumateng Ketua BPD saha anggotanipun ingkang kula hormati, dumateng Ketua RT RW Desa Kalayu ingkang kula hormati, dumateng Setulah Lembaga Desa Kalayu ingkang hormati ugi, dumateng Slimas ingkang jadi keamanan Desa Kalayu ingkang kula hormati, dumateng panjenenganipun Bapak Haji Anwar Komaidi ingkang kula hormati, dumateng Ibu Haryati ingkang kula hormati, saha dumateng para bapak, para ibu tamu undangan ingkang kula hormati ugi. Sadanipun menawi mulai monggo sareng ngaji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalem menika kita tansah pinaring nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam saha nikmat kesehatan, sehingga wonten ing dalem menika saged rawuh wonten ing aula badhe dusun ingkang minulung ingkang dipun pitol tenggo-tenggo ini. Dumateng para bapak sampun salawat mugi salam tuntukan wonten asal dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kita sedaya asal salat wonten ing yaumul qiyamah, amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para ibu kang hormati, ing mriki menapa kula dados pranata acara wonten acara inggih menika malam tasyakuran hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia kaping 77. Susunan acara yang sepeda di menika pembukaan ingkang nomor kalih menika wasal surah Yasin, ingkang nomor 3 tahlil, acara nomor skala doa. Lan dina lanjutaken acara angkon dasar menika wawasan sejarah Desa Kali Ayu. Nomor acara nomor 6 menika sambutan saking Bapak Kepala Desa Kali Ayu, saha acara nomor 7 menika penutup lan pramana. Monggo acara kita mulai selatan modal sama-sama dalu menika pertama pembicaraan ingkang pinginipun kula suwunaken dumateng Bapak Kiai Haji Husain wonten saha panjenengan kula sembahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hamdulillah sampai qur'an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam wa turiyati hasbunallahu wa ni'mal wakil wa jami syuhada'i sering jami ulama ilmu kami wa jami malaikatul mukarram sang-sang Allah syaitan qadir Sembilan kepada imam mati awal teruskan pada berkumpulina masan ulama dan Korea. Semua Indonesia dan Sarawak semua itu dan semua kota dan semua bangsa semua Sarawak. Sembilan terakhir maka semua mitra jadi semua hadis kita semua hadis dan hadis hadis lahul Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebelah berhati sambil sebelah hadut kibah jalan sebelah hadut kibah marikan sebelah hadut kibah suya sujak sebelah hadut kibah Abdullah Umar sebelah hadut haji Ishaq sebelah hadut kibah haji Abdul Bari sebelah hadut kibah basarin lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Basir sebelah Abdul Mawar sebelah kaki Haji Abdullah sebelah kaki Haji sebelah kaki Bismillahirrahmanirrahim. Suruh sebelah kaki Mahir sebelah kaki Kesma sebelah kaki Jasuri Sungai Sanjani ahli kubur muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya minkum wal amwat saya utamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin kanthi wasna suratul Fatihah dados acara pembuatan ing dalu menika. Dene acara ingkang berkali inggih menika waosan surat Yasin ingkang tuminipun kula sumaraken dumateng Bapak Kyai Ilyas dipun lajengaken tahlil ingkang tuminipun dumateng Bapak Kyai Ahmad Rasyidin lan dipun lajengaken doa inggih menika suwanaken pinginaken dumateng Bapak Kyai Haji Anas Aman. Dumateng para kiai kula aturi kanthi patawalian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilul azizir rahim. لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأعنق فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر قول تعالى فاعلم أنه لا إله
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafsin 'adada ma wasi'ahu Allah, kalimatun thayyibatu 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, Shadiqul wa'dil amin, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi yasha
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين آمين يا الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun dhumateng para bapak para ibu ingkang sampun maos surat Yasin tahlil saha doa bilawan kanthi doa proposal sami sedaya para ulama, para pahlawan, para tokoh masyarakat kali ayu ingkang sama semare tansah pinaringan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala dipun kanthi sedaya asal amal saenipun sehingga angsal lan tubul amin Allahumma amin. Dumateng para bapak para ibu dene acara sanesipun menika wawasan sejarah Desa Kaliayu ingkang badhe dipun sampaikan dumateng panjenengan Bapak Dwi Ganjar selaku Sekdes Desa Kaliayu. Wekdal lan dipun semangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala amri wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam wa ta'ala lisani qawmi amma Al-Karim Mukarramin Qur'anin wa Rasulullah wa Rasulullah di sana layu kita ulang lagi kita akan dibuat bodoh yang ada jadi sebelum kepala di layu walaupun usia anak menjadi senang sesepuh di sana layu Ibu Haryanti Bapak Haji Islamin Bapak Haji Bersaini dan para kabar kiai insyaallah dimuliakan Allah Ibu bapak yang kula hormati dan mriki kula badhe maosake utawi sejarah asal usul Desa Kaliayu. Mbok menawi mangke wonten tambahan apa wonten informasi ingkang akurat berkenaan kalian sejarah Desa Kaliayu, semoga saged diskusi sesarengan. Wonten Ibu bapak nggih. Nggih. Niki Desa Kaliayu berarti boten lepas saking sejarah Desa Cepiring lan kalian Kalilandu. Dados iki wonten kaitanipun nggih. Niki kawula waosaken nggih. Niki setelah tanah perdikan Cepiring nggih, berarti sekitar tahun zaman Belanda nggih. Setelah tanah perdikan Cepiring dilelang Belanda, kemudian dijadikan atau dibuat pasar dan pabrik, berarti pabrik IDM, pabrik gula. Kemudian tanah tersebut dijaga ketat atau penjagaan diperkuat oleh para serdadu Belanda. Sementara kediaman Kiai Haji Abdul Rohim berpindah-pindah. Tetapi ketika Pangeran Diponegoro, nah berarti ini tahun Perang Diponegoro berakhir tahun 1825 berarti. Mengutus dua orang telik sandi utawi mata-mata. Mereka itu ialah Raden Tumenggung Wongsorejo kalian Raden Ngabei Wongso Wijitro, dengan maksud untuk mengetahui seberapa kekuatan peralatan perangnya. Raden Tumenggung Wongsorejo dan Raden Ngabei Wongso Wijitro berangkat dari Kartosuro, naik kuda mencari jalan menuju Kali Bodri. Mereka menyeberang kali setelah hampir tiba di tanah perdikan yang dilelang Belanda dan dijajah pasukan kompeni. Kemudian mereka belok ke utara lewat pinggiran kali dengan mengucurkan biji randul alas. Ya. Maksud tujuannya apabila nanti mereka kembali ke Kartosuro tidak tersesat.
Selanjutnya karena mereka lelah, kemudian istirahat di pinggir rawa di tengah hutan lebat. Mereka di tempat itu selalu rajin beribadah, mengambil air wudhu dari rawa yang airnya bersih. Kiai Haji Abdul Rahim mendengar ada telek sandi orang dari Surakarta. Kiai Haji Abdul Rahim bersama istrinya yaitu Nyai Dewi Arumsari. Konon Nyai Dewi Arumsari itu adalah adik dari Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kemudian bergabung dengan Raden Wongsorejo dan Raden Wongso Wicitra. Setelah agak lama Raden Wongsorejo dan Raden Wongso Wicitra mereka berpamitan kepada Kiai Haji Abdul Rahim dan Nyai Dewi Arumsari. Kemudian keduanya berkata, Den Haji dan Den Ayu, kami berdua mohon pamit untuk melaporkan hasil kerja kami kepada Kanjeng Pangeran Diponegoro. Terus wau niku kedua telek sandi niku langsung oleh ten Kartosuro melaporkan kalian Kanjeng Pangeran Diponegoro. Terus kemudian setelah Raden Tumenggung Wongsorejo dan Raden Ngabehi Wongso Wicitra melaporkan hasil penyelidikan di tanah perdikan Cepiring yang dilelang dan dijaga pasukan kompeni, laporan diterima oleh Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kemudian mereka beristirahat dan berbincang-bincang dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Setelah lama, kemudian mereka melanjutkan tugasnya kembali ke desa Kalirandu. Naik kuda dari Kartosuro, tiba di tempat berteduh mereka bertemu dengan Kiai Haji Abdul Rahim. Mereka berbincang-bincang, ceritakan semua yang dialami selama di Kartosuro. Kemudian Raden Ngabehi Wongso Wicitra melihat jalan menerowong ke barat dan pasar terowong ya. Marowong ke barat ya. Kemudian Kiai Haji Abdul Rahim berkata, kemudian mari melihat ke sana segera mencari Nyai Dewi Arumsari kalau ada di sana. Akhirnya mereka melihat kali, mereka beristirahat sejenak di suatu tempat. Kemudian Raden Ngabehi Wongso Wicitra pergi ke pinggir kali bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita di pinggir kali. Putri tersebut sedang mencuci pakaian. Raden Wongso Wicitra terpana asmara dengan seorang putri cantik jelita itu dan rasanya ingin menyuntingnya. Kemudian dengan rasa berdebar hati ia beranikan diri menggoda dan merayu putri tersebut. Dan ternyata putri tersebut adalah istri dari Kiai Haji Abdul Rahim ya. Terus kemudian dari hal tersebut Raden Wongso Wicitra itu mendapatkan Wongso Senen ya, Wongso Senen utawi Wongso Senang ya. Jadi kalau di sejarah desa ada Wongso Senen asal usulnya dari sini. Kemudian selanjutnya tempat dari Arumsari mencuci pakaian dan tempat berkelakar dan dimarahi Raden Wongsorejo dinamakan Desa Kaliayu. Akhirnya Raden Wongso Wicitra disuruh Raden Wongsorejo agar mencari sumber mata air kali bermuara di Kali Putri. Raden Wongsorejo mengacungkan tangannya ke selatan dan ke utara. Sumber ketemu dari selatan ada di Balong Buku Kiongan dan muaranya ada di sebelah barat Jomblong. Kemudian kalinya dinamakan Kali Acung. Lidah orang Jawa dengan mudah menyebut Kali Kacung, Kali Kacung, sejarah Kali Kacung. Setelah pecah perang di Diponegoro, Kiai Haji Abdul Rahim bersama Nyai Dewi Arumsari, Raden Tumenggung Wongsorejo, Raden Ngabehi Wongso Wicitra bergabung dengan pasukan Diponegoro. Kemudian Dewi Arumsari seorang pendekar putri yang tangguh dan ilmu tinggi, mempunyai beberapa ilmu kanuragan dan pusara pamungkas yang handal.
dan ampuh. Kemudian dari Arumsari punya ilmu Sabto Panggraito yang tajam serta punya pusaka tapak pratoro dan guntur geni. Maupun Indonesia. Kemudian mereka bergabung ke pasukan Diponegoro bersama Kiai Ibrahim utawi Wali Putih Peleleng, Kiai Abdul Karim, Kiai Putih Pakebon, Kiai Abdul Majid Balur, Kiai Tanurejo Juwiring, Kiai Akrobuddin Karyoso, Kiai Roso Panggangayom, Kiai Singo Manggolo, Eyang Waliullah Thohir Panggangayom, Raden Tumenggung Pasir Puger utawi Kiai Mustafa Jambi Tempel, Raden Ngabehi Sukerti, Raden Ngabehi Raden Anom, dan Kiai Soleh Darat. Semuanya berperan di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo secara gerilya. Nah, menawi niku utawi ceritanipun sing kaitanipun kali Acung. Dan iki wonten sejarah iki ropitik mriki. Ketika pasukan kompeni sudah hampir putus asa, tetapi karena kelicikan kompeni mereka membayar para pengkhianat. Ya, ada para pengkhianat di sini ya. Kemudian membuka rahasia dari Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo. Maka kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar, dan para prajurit dan para senopatinya dikejar-kejar. Kiai Abdul Rahim, Raden Tumenggung Wongsorejo, Raden Ngabehi Wongsowijitra bersembunyi di tepi rawa desa Kalirandu. Mereka diketahui pasukan kompeni dan mereka sudah terkepung. Nyai Daya Arumsari segera menggunakan ngaji rahasianya rawa diisi kepiting, dan kepiting itu dapat menimbulkan racun. Pasukan yang terkena racun banyak yang pingsan. Kemudian pasukan lainnya mundur jauh dari tempat persembunyian. Kesempatan bagi Dewi Nyai Arumsari untuk melepaskan aji pamungkasnya. Para prajurit kompeni yang sudah jauh dihentam dengan pasukan guntur geni. Jadi kalau di ropitik itu meliput Damarsari, Kalirandu, Kaliayu. Kemudian setelah aman, Kiai Haji Ibrahim dan Nyai Daya Arumsari, Raden Wongsorejo, Raden Wongsowijitra hidup bersama di Rawa Piting. Mereka membuat masjid. Kiai Haji Abdul Rahim bahkan dimakamkan di Rawa Piting, Desa Kalirandu. Niku utawi saged menjawab sejarah di Rawa Piting, Kalikacung, dari Kaliayu. Tapi wonten versi sejarah ugi saya memiliki saking leluhur Kaliayu ini. Niki berkenaan kalian Mbah Soro, Mbah Slamet, Mbah Ibrahim ini. Niki zaman riyen nggih, cerita turun temurun orang-orang terdahulu bahwa ada seorang pengembara yang bernama Soro nggih, dan kawan-kawan yang sekarang terkenal dengan nama Mbah Soro. Beliau mengembara untuk mencari tempat tinggal dengan cara menebang pohon-pohon semak belukar dan rawa-rawa yang sekarang menjadi desa Kaliayu. Dalam menebangi pepohonan dan semak belukar terdapat beberapa penemuan yang terdapat di daerah tersebut. Yang pertama, penemuan beberapa rumpun pohon bakau utawi bahasa Jawane bongko, dan sekarang menjadi hamparan tanah sawah yang dinamakan blok bongko. Nah, ini bapak menawi gadah sapi blok bongko asal usulnya saking pohon bakau. Pohon bakau. Ingkang nomor kalih penemuan beberapa pohon lom yang sekarang menjadi sehamparan tanah sawah yang dinamakan dengan blok lom ya. Kalau blok bongko itu yang paling bawah, blok lom itu yang atas ini ya, atas. Terus kemudian yang nomor 3, penemuan beberapa ekor kerang yang terdapat di rawa-rawa yang sekarang menjadi sehamparan tanah sawah dan dinamakan blok ploso. Blok ploso itu terkenal griyane banget. Nah, itu naminipun blok ploso. Jadi wonten rawa piting ploso tentu. Kemudian penemuan seekor kepiting raksasa yang terdapat di rawa-rawa dan sekarang menjadi sehamparan tanah sawah dan dinamakan blok rawa piting
yang konon katanya pada orang-orang terdahulu kepiting tersebut sering muncul secara misterius dan blok tersebut sampai sekarang masih ditakuti bagi orang-orang yang orang beriman dan dianggap blok yang paling angker. Kembali lagi angkat seperti kangge pertempuran antara pihak company dan pihaknya Kanjeng Pangeran Diponegoro ini. Setelah menebar pepohonan dan semak belukar selesai, akhirnya menjadi sebuah perkampungan dan dihuni oleh beberapa keluarga pendatang untuk bertempat tinggal dan mengolah tanah pertanian yang tersedia. Dan pada akhirnya Mbah Soro tersebut meninggal dunia dan dimakamkan di makam umum desa tersebut, yang pada saat itu belum tahu nama desanya namanya apa nih. Dan kemarin baru kita haul Mbah Soro. Kemudian kita ke berikutnya, pada zaman penjajahan Belanda juga ada pejuang dari selatan yang lari untuk bertapa di desa yang bernama Mbah Slamet. Pejuang tersebut bertapa di bawah pohon bolu. Warga desa tersebut manggilnya dengan nama Mbah Slamet. Pada saat bertapa, Mbah Slamet telah berpesan kepada salah satu warga desa tersebut yang bernama Mbah Salipan. Nah, warga sekampung Mbah Slamet menaruh kertas Mbah Salipan untuk mengambil atau menjemput Mbah Slamet setelah selesai menjalankan tapa utawi semedi. Tapi warga desa yang bernama Salipan yang telah diberi pesan oleh Mbah Slamet lupa untuk mengambilnya. Akhirnya Mbah Slamet seorang pertapa hilang karena tidak diambil atau tidak dijemput, dan istilah orang sekarang menyebutnya dengan menacak urco. Dan sampai saat ini tempat tersebut dianggap tempat yang keramat, dan tempat tersebut akhirnya menjadi makam umum yang dinamakan kuburan Krapyak. Nah, itu kuburan Krapyak. Kalau di Mbah Soro itu kuburan gede, dan di Mbah Slamet itu kuburan Krapyak. Dari tahun ke tahun telah berjalan dan sampai sekarang ada masyarakat yang masih ingat riwayat pejabat pemerintah desa tersebut. Kemudian sebelum 1900 terbagi atas dua dusun. Yang pertama dusun Tayu, yang kedua dusun Kalirandu Duko. Jadi yang selatan adalah dusun Tayu, yang utara dusun Kalirandu Duko. Ya. Atau nyebutnya orang-orang sekarang biasanya Dukuh, ya, tiang Dukuh, tiang Tayu, ternyata wonten ceritanya ini. Kemudian pada tahun 1912 masih zaman Belanda ini, dusun Tayu tersebut konon kata orang-orang terdahulu telah didirikan sebuah masjid. Nah, ini masjid ini beserta sarana air wudhu yang berupa sumur yang terbuat dari batu bata dan tempat wudhu. Pendiri masjid tersebut adalah orang pendatang dari Demak yang bernama Mbah Ibrahim, dan warga desa manggilnya Mbah Ibrahim, yang langsung menjadi imam di masjid tersebut. Dan setelah meninggal dunia, Mbah Ibrahim dimakamkan di belakang masjid tersebut dan sekarang menjadi makam umum. Mbah Ibrahim. Menurut cerita orang-orang terdahulu dan berjalan sampai sekarang, air dalam bak wudhu tersebut mempunyai karomah untuk lantaran penyembuhan beberapa penyakit, sehingga pada setiap malam Jumat Kliwon atau bersamaan pada saat debut ditabur, banyak orang-orang desa dan orang-orang dari luar daerah mandi tepat pada saat debut pertama ditabur di hari Jumat Kliwon. Menurut konon kabar orang terdahulu, agar yang sakit cepat sembuh, syarat untuk mandi di tempat tersebut pakaian yang dipakai mandi harus ditinggal atau dibuat di sekitar masjid untuk membuang sengkolo, utawi penyakit dari badan. Bahkan ada yang dilemparkan di atas atap sumur. Namun untuk sekarang ini demi kebersihan di lingkungan masjid, pakaian tersebut harus dibawa pulang. Kemudian konon kabar orang terdahulu juga biasanya pada saat sedang mandi di tengah malam Jumat Kliwon, barang siapa yang baru mulai mandi, sedang mandi, atau setelah selesai mandi,
dijumpai oleh Mbak Ibrahim yang memakai jubah atau sorban, orang yang sakit tersebut insya Allah akan cepat sembuh, dan hal tersebut berjalan sampai sekarang. Ngoten apa Mbak? Dalam pemerintahan sebelum tahun 1900, lurah pertama kali di Desa Kalayu adalah Mbah Wongso Senen ya. Berarti Mbah Wongso Senen itu adalah prajurit Lek Sandi dari Kanjeng Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu negara itu adalah santri ya. Santri atau santri yang taklim sama Pak Yai. Kalau istilah sekarang sudah jadi ulama. Jadi leluhur kalian itu dari ulama. Kemudian beliau orang dari Mataram yang pulang dari berjuang ke Batavia dan pulang ke Desa Kalayu. Terus kemudian Mbah Wongso Senen ini makamnya di mana? Kemarin ada pertanyaan seperti itu. Nah ini kan, di mana dan nanti ini ya. Terus kemudian setelah Mbah Wongso Senen meninggal, lurah berikutnya diganti anaknya yang bernama Mbah Sonolo dan caranya bernama Mbah Sowijoyo. Mbah Sonolo ini juga makamnya ada di mana ini? Mungkin dari ibu bapak atau dari anggota keluarganya ya, yang tahu barangkali. Kemudian setelah Mbah Sonolo, kepemimpinan diganti oleh Mbah Lurah Kaslan. Mbah Lurah Kaslan dan caranya bernama Mbah Bani sampai tahun 1918. Masih zaman Belanda ini. Kemudian kepemimpinan diganti oleh Lurah Mbah Cari Hadijoyo dan caranya bernama Mbah Yadi. Kalau Pak RT 5 ini pernah foto di sebelahnya Mbah Cari Hadijoyo. Mana Mbah RT 5 mana ini? Kerapian dari Mbah Cari Hadijoyo ini. Kemudian tahun 1998 lurahnya diganti oleh Mbah Sudarmo. Nah, Mbah Sudarmo ini mbahnya Mbak Anis. Mbahnya apa Mbak? Atau apa? Buyutnya ya, buyutnya Mbak Anis sama Mas Sultan Arifin ya. Mas Sultan Arifin ada di sini ya. Itu tahun 1937 dan caranya Mbah Soekardi 1937 Mbak Anis ini. Pada tahun 1937 kepemimpinan Mbah Lurah Sudarmo diganti oleh Mbah Soekardi atau Tawi Bekasari. Kemudian jalannya dijabat oleh Mbah Ruslan sampai tahun 1945. Nah ini yang menarik disebut salah satunya. Pada tahun 1945 semua lurah didaulat dan diadakan pergantian lurah baru dengan pemilihan langsung oleh warga desa dengan cara ulo tuwe. Ulo tuwe. Mungkin anak-anak muda sekarang sudah tidak tahu ya ulo tuwe itu seperti apa. Mungkin Mas Gusari tahu tidak ulo tuwe? Belum tahu ya. Yaitu pemilihan lurah secara langsung dari masyarakat dengan cara berdiri di belakang si calon. Berarti calonnya di depan, yang pilih itu di belakangnya seperti itu. Yang dimenangkan oleh Mbah Haji Abdul Rosyid, orang pendatang dari desa Cekiri yang kawin dengan warga desa Kalayu, sedangkan jarinnya masih dijabat oleh Mbah Ruslan. Kemudian Mbah Lurah Haji Abdul Rosyid menjabat lurah sampai tahun 1947, berarti hanya 2 tahun ya. Tahun 47 kemudian diganti oleh Mbah Suryo, Mbah Haji Abdul Jalil. Mbah Haji Abdul Jalil berarti Haji Suwito. Nah, Haji Suwito ya. Mbak Anis mana? Haji Abdul Jalil sampai tahun 1950, berarti 3 tahun ini. Kemudian Mbah Lurah Haji Abdul Rosyid dan lurah-lurahnya ditahan oleh Belanda. Kemudian tahun 1950 sekeluar dari tahanan Belanda, Mbah Haji Abdul Rosyid menjadi lurah kembali sampai meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 1980. Sedangkan untuk caranya masih dijabat oleh Mbah Ruslan. Berarti dahulu itu pernah ditahan oleh Belanda, terus digantikan oleh Mbah Suryo. Setelah bebas kembali lagi menjabat sebagai lurah.
Kemudian 1980 diadakan pencalonan lurah yang jabatannya diganti dengan nama kepala desa. Kalau dulu penyebutannya lurah, kemudian berganti menjadi kepala desa. Kemudian dimenangkan oleh Mbah Haji Anwar Komedi. Nah, alhamdulillah ada di samping kanan saya. Beliau Mbah Haji Anwar Komedi sejak tahun 1980 menjabat sebagai kepala desa ini. Beliau Mbah Haji Anwar Komedi cucu dari Lurah Haji Abdul Rosid. Mbah Haji Anwar Komedi menjabat kepala desa sejak 1980 sampai dengan tahun 1999. Jadi jabatan kepala desa itu dulu berapa tahun Mbah? 8 tahun periodenya. Gitu. Oh, gitu ya. Ada tambahan berarti dibanding. Kemudian tanggal 3 Januari 84 Mbah Carek Ruslan meninggal dunia dan terjadi kekosongan. Dan kemudian terisi pada tanggal 26 Desember 1985 yang menjadi carek adalah Mbah Rusyadi, yang nama jabatannya diganti menjadi sekretaris desa. Dulu carek terus kemudian menjadi sekretaris desa, dulu lurah menjadi kepala desa seperti itu. Kemudian tahun 1999 kepala desa yang menjadi kepala desa adalah Mbah Sukirman dan sekretaris desanya masih dijabat oleh Mbah Rusyadi. Dan sejak tahun 2001 jabatan sekretaris desa diganti lagi menjadi carek, namanya berubah lagi tahun 2001 dari sekretaris desa menjadi carek ya. Kemudian pada tahun 2007 kepala desa Mbah Sukirman telah habis masa jabatannya dan terpilih Bapak Yayah Majasuri Bapak Yayah Majasuri. Dan pada masa jabatan kepala desa Bapak Ahmad Jasuri ada pergantian nama jabatan carek menjadi sekretaris desa. Jadi berubah lagi menjadi sekretaris desa. Terus kemudian kepemimpinan tersebut berakhir tahun 2013 dan yang menjadi kepala desa berikutnya adalah Ibu Haryati. Nah, Ibu Haryati ada di sini. Matur suwun Ibu sampun rawuh nggih. Beliau adalah cucu menantu dari Lurah Cari Hadiwijoyo. Kemudian pada masa pemerintahan Ibu Haryati, Mbah Rusyadi atau careknya purna tugas tahun 2015 dan digantikan oleh Pulau Piyambak tahun 2018 Bu Gajar. Lajeng untuk tahun 2020 yang menjadi kepala desa adalah Mbah Bapak Yayah Majasuri terpilih kembali menjadi kepala desa tahun 2020 sampai tahun 2026. 2026. Demikian untuk Ibu Bapak berkenaan kalian sejarah desa, kalian kepemimpinan dari desa Kalayu dari masa ke masa. Mudah-mudahan dengan pembacaan sejarah ini mengingatkan kita bahwasanya leluhur kita itu siapa, terus kemudian etos kerja, kemudian etos pemikiran, guyub rukun gotong royong dari para pendahulu kita, terus kemudian bagaimana hubungannya antara pemerintah dan ulama, terus kemudian bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya, khususnya bagi pemuda-pemuda. Terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Dwi Gajar ingkang sampun maosaken sejarah asal usul desa Kalayu. Ingkang sampun menika sambutan saking Bapak Kepala Desa ingkang dipun aturaken dumateng Bapak Kyai Ahmad Jasuri wekdal sawangan kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ya Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin wonten dhateng sedaya para alim, para bapak yai, sepuh dan nabi sepuh ingkang tansah kita berteni punapa ingkang dados fatwa dalam maulid hasanahipun ingkang kita cadhong sarengan doa barokahipun kunjuk wonten laksanipun al-mukarram para bapak yai sedaya ingkang sampun kasebat asmanipun setunggal bapak setunggalipun wonten ateges ngira-ngiraos pamit napa kene hormat kanggo dhateng para yai, para sesepuh, bini sepuh, para asatidz samudayanipun ingkang hadir wonten punika majelis dumateng segenap kelembagaan desa baik BPD beserta jajarannya, RT RW, Karang Taruna, tim penggerak TKK, Linmas, Bapak Ibu hadirin wal hadirat radhiyallahu wa iyyakum. Yang pertama dan yang terutama marilah kita sarengan mendoakan raos puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi umur panjang sehingga bisa menghadiri kegiatan tasyakuran hari ulang tahun Negara Republik Indonesia ingkang kaping 77 dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng pertolongan napa dene syafaat wiwit gesang kita wonten ing alam donya punika. Mugi kita sedaya saged ndhereki punapa ingkang dados uswatun hasanahipun ing tembe akhiripun di yaumil qiyamah. Mugi kita sedaya kagolongaken umat ingkang tansah pikantuk syafaatil uzmaipun amin ya rabbal alamin. Para rawuh, para bapak, kalasan para ibu ingkang minulya ingkang sepisanan saking pemerintah desa Kaliayu ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum atas kehadiran Bapak Ibu ingkang sampun kersa meluangkan waktu dan tenaganya untuk menghadiri acara tasyakuran HUT RI ingkang kaping 77. Mugi kemawon pakepalan dalu punika kanthi niat kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan sedaya para pahlawan yang sampun mendahului kula panjenengan sami. Monggo kita uri-uri jerih payah daripada peninggalan para pahlawan yang telah memperjuangkan negara Indonesia ini dengan taruhan nyawa, harta dan sebagainya, sehingga di tahun 2022 ini sudah 77 tahun kita merasakan hasil daripada jerih payah para pahlawan yang telah gugur di dalam medan peperangan untuk membela negara yang kita cintai ini. Maka sewajarnya apabila kita mengisi daripada atas segala perjuangan para pahlawan dengan kebaikan, dengan tujuan untuk membangun negara, membangun desa, supaya bisa tercapai suatu ketentraman, kenyamanan, sehingga terkhusus di desa kita sekalian ini, sehingga rasa saling memiliki, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi bisa kita wujudkan di lingkungan masyarakat desa Kaliayu ini. Yang selanjutnya dari pemerintah desa Kaliayu
mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menghadirkan panjenengan, meminta waktu dan tenaga panjenengan hadir pada malam hari ini, apabila dalam memberikan fasilitas baik yang berupa apapun kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dari pemerintah desa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga mohon doa pangestu sesepuh dalam ini sepuh para yai terkait dengan kepemerintahan desa Kaliayu. Kula yakin bahwasannya dari pemerintah desa Kaliayu punika boten saged mencapai suatu tujuan apabila tidak ada dorongan, motivasi, terutama doa-doa para sesepuh, para yai untuk menjaga keamanan desa Pulau Panjenengan sami. Jadi kami harapkan meminta dengan keikhlasan hati doa-doa panjenengan para yai, para asatid, itu yang kami minta supaya kami selaku pemerintah desa bisa menjalankan apa yang menjadi tugas kami selaku pemerintah desa. Pasti banyak kekurangan dan kesalahan dalam kami memerintah di desa Kaliayu ini. Maka dari itu tidak lepas saran masukan yang terkait dengan untuk kemajuan pemerintah desa Kaliayu, baik dalam segi apapun. Mungkin dalam segi pertanian, karena juga mayoritas desa Kaliayu warganya banyak yang tani, atau mungkin dalam segi keagamaan dan lain sebagainya. Monggo ketika panjenengan mendengar keluhan dari masyarakat terkait hal-hal yang memang tujuannya baik, dapat panjenengan sampaikan kepada pemerintah desa. Mungkin itu suatu kekurangan atau kekhilafan atau kesalahan dari kami selaku pemerintah desa. Kalau tidak ada koreksi dari Bapak Ibu selaku tokoh ataupun warga, mungkin kita yang berada di pemerintah desa yo enjoy aja. Lah makanya ketika ada kesalahan, kekurangan, monggo panjenengan emutki. Insya Allah kula sakrencang siap selagi boten medal saking aturan-aturan pemerintahan, juga boten medal saking aturan-aturan agama. Jadi mohon selama kami menjaga masukan untuk pemerintah, kami harapkan panjenengan memberi masukan yang terkait kurang baik di masyarakat dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Cari sekilas cerita ataupun keadaan desa sebelumnya, walaupun itu benar ataupun tidak, kita pun tidak tahu persis karena tidak ada yang menangi. Nah, dianggap itu memang benar saja karena atas perjuangan para sesepuh ini sepuh sehingga kita bisa menikmati, bisa kita uri-uri. Nah, ya insya Allah dengan adanya kebersamaan, kerukunan, apapun yang kita hadapi, insya Allah ada jalan keluarnya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Juga mohon doanya karena untuk memperingati HUT RI yang ke-77 ini, Desa Kaliayu akan mengadakan karnaval seperti biasanya yang 2 tahun itu tidak ada karena adanya COVID-19. Maka insya Allah di tahun ini, tahun 2022, Desa Pulau Panjenengan sami mengadakan karnaval itu hari Selasa besok tanggal 23 Agustus. Mudah-mudahan dengan adanya doa panjenengan sami, apa yang nanti akan kita laksanakan bersama,
itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kula panjenengan sami. Juga untuk pemuda karena ada kegiatan tasakuran biasa jangan senenge orkes yo monggo sing sepuh-sepuh bisa mengarahkan kepada putra putrinya yang ikut di kegiatan itu bisa menjaga keamanan dan kedisiplinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita kehendaki. Karena hari Selasa itu karnaval, terus hari Rabunya setelah zuhur mungkin jam 1 atau jam 2 itu ada kegiatan orkesan di depan TK ataupun PAUD Desa Kalyayu. Terus malam Khamis pun insya Allah ada pengajiannya. Pak Yainya dari Semarang itu insya Allah seperti itu. Jadi banyak kegiatan, alhamdulillah, berarti masyarakat mendukung terkait ada beberapa kegiatan untuk memeriahkan rasa kebanggaan kita terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan dan kekhilafan apabila dalam penyampaian saya pribadi ataupun dari pemerintah Desa Kalyayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng para Ahmad Rasul ingkang sampun ngandharaken sambutan-sambutanipun. Dene acara yang terakhir menika kula penutup ingkang punika kula suwun dumateng panjenenganipun dibuake kanthi namung sadanipun acara doa lan sawarana kula minangka pramuka acara nganipun matur wonten khilaf salah tempur nyuwun ageng pangapunten ingkang kathah. Akhirul usul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Wassalatu wassalamu ala ya Rasulullah ya Habiballah ya Sayyidina Muhammadan ishfa'na wa walidina ajma'in wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah barik lana ya Allah fi majlisina ya Allah. Allahumma ya Allah barik lana ya Allah fi umrina wa rizqina ya Allah wa rizqina ya Allah. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadika as-salihin waj'alna min ibadika al-muttaqin waj'alna min ibadika asy-syakirin waj'alna min ibadika as-salihin ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyah ya Allah wassalama wal haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujib innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah jadikanlah negara kami ya Allah negara yang baldatun thayyibatun mubarakatun ya Allah, negara yang kembali rahmat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ya Allah dari beberapa bencana, penyakit dan musibah. Jauhkanlah negara kami dari segala ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kita pemimpin-pemimpin yang sejati ya Allah,
yang berakhlakul karimah ya Allah. Jadikanlah rakyat kami semua ya Allah, rakyat yang patuh kepada pemimpin ya Allah. Selamatkanlah negeri kami ya Allah dari beberapa musibah, bencana dan lain-lain ya Allah. Berikanlah desa kami ya Allah, yaitu desa Kalayo. Jadikanlah desa yang dapat mencontoh dan jadi contoh dari desa-desa yang lain ya Allah. Berikanlah pemimpin kami, lurah yang sangat sederhana ya Allah. Berikanlah umur yang panjang sehingga dapat memimpin desa kami dengan baik dan jujur ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Allah. Monggo